hal yang paling menyenangkan di seminaris adalah ketika saya sudah berada di kelas 12. Dan sungguh saya merasakan bahwa saya bisa menjadi seorang yang mandiri. Artinya bahwa segala aturan saya lalui atas dasar kesadaran. Hal yang menyenangkan yang saya peroleh di seminari ini ketika komunitas seminari Bunda Segala Bangsa melaksanakan kegiatan JBM atau Jalan Bersama Maria. Dalam kegiatan ini saya merasakan suatu hal yang baru, yakni bisa berjalan bersama Bunda Maria dalam kebersamaan sebagai komunitas seminari Bunda Segala Bangsa. Jadi hal yang paling menyenangkan bagi saya selama saya berada 6 tahun di seminari ini ialah bagaimana rasa persaudaraan atau kebersamaan di antara para seminaris. Contoh hal kecil, bagaimana ketika bekerja itu bukan hanya satu atau dua orang seminaris, namun semua seminaris berpartisipasi aktif dalam kerja tersebut. Itu adalah hal yang paling menyenangkan bagi saya, bagaimana rasa persaudaraan begitu kuat, begitu erat di antara kami para seminaris. Sedangkan untuk hal yang paling membosankan, untuk saya selama 6 tahun berada di seminari ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana ada saat tertentu saya merasa seperti Tuhan tidak memperhatikan kehidupan saya. Saya merasa suatu kekosongan batin, suatu gejolak yang membuat saya terkadang ingin sekali keluar dari seminari ini. Dan di saat seperti itulah si iblis, setan itu datang dan coba untuk merayu, membujuk saya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang dilarang oleh seminari, seperti contohnya membawa HP atau bolos dan lain sebagainya. Itulah hal yang paling membosankan yang pertama. Dan yang kedua, ketika kami sudah jatuh seperti itu, seharusnya dari para pembina yang harus membangun kami, membantu kami, justru malahan semakin bisa dikatakan mengekang kami dengan peraturan-peraturan yang justru tidak memberi ruang kebebasan untuk kami. Jadi dua hal yang paling membosankan bagi saya. Berbicara mengenai hal yang paling menyenangkan di seminari itu, menurut saya seperti dalam seminari itu disiplin dan tanggung jawab. Itu yang melatih kita untuk lebih disiplin dan tanggung jawab untuk hidup kita ke depan. Entah jadi imam atau tidak, itu sebuah pilihan, tapi jadi orang sukses itu sebuah kewajiban untuk kita jalani dan kita terima. Kalau hal yang paling tidak menyenangkan di seminari ini menurut saya adalah yang saya temukan adalah bagaimana orang lebih tidak menghargai sebuah proses, lebih ingin menikmati hasil tanpa sebuah proses dan jarang untuk mengapresiasi hasil dan prosesnya. Itu saja dari saya. Saya di seminari yaitu hidup persaudaraan yang sangat baik. Dan ketika saya masuk seminari sendiri itu diri saya begitu berubah dibandingkan saya sekolah di luar. Diri saya begitu rusak dan sering dipanggil oleh guru BP masuk dan bapak saya sering menghadap. Namun ketika masuk seminari saya begitu berubah dan saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, dan sama Tuhan itu benar-benar ada. Dan hal yang tidak menyenangkan di seminari bagi saya itu kurang dipercaya oleh para pembina. Itu pengalaman saya ketika meminjam sebuah kamera namun tidak dipercayai untuk menggunakannya. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Hal yang menyenangkan dalam hidup saya ketika di seminari adalah ketika hal yang tidak menyenangkan itu menjadi hal yang menyenangkan. Artinya bahwa peraturan di seminari ini menjadi hal yang menyenangkan bagi saya. Jadi saya berpikir bahwa di luar atau orang-orang di luar tidak akan merasakan hal yang begini seperti kami di seminari aturannya. Jadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Dan hal yang tidak menyenangkan di seminari adalah ketika para pembina lebih melihat hasilnya daripada prosesnya. Dan untuk Hal yang paling menyenangkan di seminari ialah pada saat ulang tahun, karena ulang tahun memupuk semua kebersamaan yang kami harus rasakan selama ini. Dan hal yang paling membosankan ialah ketika menyendiri, membuat itu menjadi membosankan. Yang bahagia itu menurut saya ketika semua satu komunitas berkumpul di kamar makan untuk menjalani satu kegiatan, misalnya makan siang atau acara-acara lain. Karena menurut saya pada saat itu
suasana kekeluargaan, kerabatan, sanak saudara terasa begitu dekat. Nah, yang berikut, ketika saat bangun tidur, itu merupakan pengalaman yang kurang bahagia. Ketika saya atau teman-teman atau istimewa saya sedang tidur dengan sangat nyenyaknya, dan ketika saat itu juga dibangunkan oleh para pembina atau para frater. Hal yang paling menyenangkan bagi saya itu kebersamaan, karena kebersamaan mendukung saya dalam panggilan hidup saya didukung oleh teman-teman saya semua. Kalau hal yang paling berkesan di seminar ini, yakni ketika saya sendiri atau teman-teman lain melakukan kesalahan dan kesalahan itu mendapat teguran dari pembina berupa pukulan ataupun nasihat, tapi itu merupakan hal yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi saya. Dan hal yang pengalaman yang paling menyenangkan bagi saya, di mana di seminar ini saya bisa belajar tentang kesenioritasaan, di mana adik-adik bisa menghargai saya sebagai kakak dan saya sebagai kakak bisa menghargai adik-adik. Dan Berkesan bagi saya dalam kehidupan di seminar selama ini yaitu hidupku dalam kebersamaan, yaitu suka dan Pengalaman yang menyenangkan, membahagiakan bagi saya ialah dimana ketika berkumpul, berada bersama teman-teman, nah, di sanalah ada kebersamaan, dan dalam kebersamaan itu kami saling membagi pengalaman, suka duka hidup kami, serta saling menguatkan. Itu pengalaman yang bagi saya sangat membahagiakan. hal yang paling menyenangkan di seminar ketika saya bersama teman makan bersama di meja. Disitulah kami dapat bercerita, saling berbagi pengalaman. Seminar ini adalah kebersamaan, di mana kami melakukan evaluasi bersama untuk menyaringkan suka dan duka yang dialami oleh saya dan teman-teman. Jadi di dalam evaluasi ini kami mendapatkan begitu banyak permasalahan yang kami hadapi, dan kami mencari solusi supaya badai atau masalah-masalah yang kami hadapi ini dapat kami selesaikan.